KUHP yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya, namanya Feby Ferdinandus, sarjana hukum. Jadi saya tidak mengerti posisinya dari siapa nih namanya, Elida Neti ini, apakah kuasa hukum satu tim dengan pelapor, tapi dia sudah menjadi narasumber dan bicara kemana-mana, katanya atas nama Ibu Yeni Rahman, ya. Jadi karena pelaporannya itu adalah Ibu Femi dan pasalnya adalah 263 KUHP. Tidak ada soal perselingkuhan, ini harus tegas, ya. Jadi kalau mau disebutkan nomornya, nomor LP B63-Romawi 3-2002 SPKT Polres Jakarta Selatan. Pelapornya atas nama Feby Ferdinandus, tanggal 21 Maret 2022. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada pelaporan soal perselingkuhan. Jadi saya tidak mengerti, ini ada bahasa-bahasa perselingkuhan ditulis di mana-mana, ya. Dan sekarang kasus itu sedang berproses. Jadi sebagaimana norma hukum, saya kira kita semua harus menghormati asas praduga tak bersalah. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, karena ini menyangkut urusan rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga dalam perkawinan antara Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajanto. Tolong seluruh pemberitaan-pemberitaan ini jangan sampai merugikan dan malah menghancurkan bagaimana kehidupan pribadi atau privasi dari perkawinan Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajanto. Saya tidak mengerti apa maksud dari Elida Neti ini mengungkapkan banyak hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak tahu kenapa sampai soal-soal yang menyangkut pribadi, foto-foto dan lain sebagainya diungkapkan begitu saja. Tentu saya mau mengingatkan bahwa negara ini negara hukum, jadi jangan sampai nanti salah, seolah-olah saya sebagai juga orang yang bersama-sama dengan kalian memperjuangkan kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, bukan berarti kita mau mengkriminalisasi begitu. Tapi ini kan ada rambu-rambunya, ada proses hukum yang sedang berjalan. Jadi jangan dipelintir-pelintir yang merusak proses hukum yang sedang berjalan dan merusak privasi daripada klien kami, ya. Nah, karena itu saya mau mengingatkan juga kepada Inkusep Entertainment. Nah, ini akun YouTube yang menjadi sumber dari seluruh pemberitaan yang ada. Saya baca semua pemberitaan-pemberitaan itu, saya perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi tentu kami sangat menghormati profesional dari teman-teman, tapi sumber-sumber ini sepertinya mengumbar berbagai macam persoalan. Dan kalau saya lihat, ya, ada hal-hal yang bisa menjadi persoalan hukum. Karena pertanyaannya misalnya, apakah soal-soal pribadi di dalam handphone dari klien kami Bapak Suprajanto itu bisa dikeluarkan begitu saja dan diumbar ke media massa sebagai sumber berita? Tentu itu satu persoalan hukum sendiri. Karena itu saya ingatkan lagi kepada tadi itu Inkusep Entertainment ini, akun YouTube ini, untuk tidak melanjutkan penyebaran berita-berita yang menurut saya akan sangat merugikan kepentingan dari keluarga dan kehidupan perkawinan Ibu Yeni Rahman dan Bapak Suprajanto. Dan saya berharap teman-teman media juga tentu memiliki standar-standar kode etik, pemberitaan dan lain sebagainya yang kita semua mau menjunjung tinggi tanpa meloncati proses hukum yang ada dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Nah, tentu saya mau menjelaskan di sini bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi dari klien saya atau klien kami jangan dijadikan konsumsi publik. Seolah-olah Ibu Yeni Rahman memberikan kuasa
kepada Eli dan Neti, ya mudah-mudahan dia pengacara juga ya, karena kami juga kan pengacara, tentu punya kode etik. Apakah dia memiliki kewenangan untuk mengumbar soal-soal yang menyangkut pribadi perkawinan itu? Ya kalau ini persoalan hukum, ya hukumnya aja. Tadi kan saya sudah jelaskan, pasalnya 263 KUHP, tidak ada soal-soal yang lain, tidak ada yang menyangkut rumah tangga dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus kita jaga. Kami sangat menghormati, karena itu kan masih menjadi pertanyaan, jadi apa hubungannya Femi yang melaporkan 263 dengan Ibu Neti yang mengungkapkan ada perselingkuhan, ini begini, foto begini, diambil dari sini, dari handphone ini, dibawa ke counter, dibuka, kemudian diumbar foto-fotonya. Tentu itu satu persoalan hukum, dan saya meminta tolong ke teman-teman media agar mau menjaga privasi dan hak-hak pribadi dari klien kami, Bapak Suprayanto. Itu poin-poin penting yang kami bisa sampaikan di dalam konferensi pers kami pada malam ini. Terima kasih. Tentu saya senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beberapa pokok-pokok yang harus kami klarifikasi sehubungan dengan perkembangan pemberitaan terhadap klien kami, Bapak Suprayanto. Silakan.